Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kemas Baik, mahasiswa Politeknik Universitas Jaya, jurusan Teknik Elektro, Program Studi dan Teknik Telekomunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum materi K3 yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Video ini saya buat supaya teman-teman bisa memahami kembali inti materi dari K3. Baik, langsung saja kita masuk ke videonya. Materi K3 membahas tentang upaya melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dari risiko kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Tujuan utama K3 adalah mencegah kecelakaan kerja, menjaga kesehatan kerja, serta memastikan lingkungan dan peralatan kerja tetap aman digunakan. Beberapa materi penting yang sudah dibahas sebelumnya, antara lain load atau load out, take out, yang bertujuan mencegah mesin atau peralatan menyala secara tidak sengaja saat perbaikan dilakukan. Kemudian ada job safety analysis atau JSA, yaitu metode untuk mengidentifikasi bahaya pada setiap lantai kerja dan menentukan pengendalian risiko yang tepat. Selain itu dibahas juga mengenai penyakit akibat kerja atau PAK yang dapat disebabkan oleh faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi, maupun psikososial. Pencegahannya dilakukan melalui penerapan program K3, penggunaan alat, pelindung diri, serta pengendalian bahaya di tempat kerja. Materi selanjutnya adalah HIRA SC atau HIRA DC, yaitu proses identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko berdasarkan tingkat keparahan dan tingkat terjadinya bahaya tersebut. Dalam kondisi darurat, pemahaman mengenai materi CPR dan AED jadi sangat penting. CPR merupakan tindakan pertolongan pertama bagi korban yang mengalami napas atau henti jantung. Sedangkan AED adalah alat bantu jantung yang berfungsi mengembalikan irama jantung normal jika terjadi situasi darurat. Selain CPR dan AED, terdapat P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan yang bertujuan memberikan penanganan awal terhadap korban kecelakaan kerja. P3K mencakup berbagai tindakan seperti penanganan luka ringan, pendarahan, kebakar, hingga cedera akibat jatuh atau tertimpa benda. Penanganan P3K yang cepat dan sesuai prosedur dapat mencegah kondisi korban menjadi lebih parah sebelum mendapatkan penanganan medis lanjutan. Materi berikutnya adalah fire safety and firefighting. Fire safety and firefighting upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Hal ini meliputi pemahaman tentang penyebab kebakaran, penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR, lalu evakuasi, serta prosedur evakuasi darurat. Dengan penerapan fire safety and firefighting yang baik, risiko kerugian jiwa maupun harta benda akibat kebakaran dapat diminimalkan. Selain itu, dibahas juga mengenai COS atau B3, yaitu pengendalian bahan berbahaya dan beracun di tempat kerja. Bahan kimia berbahaya dapat menimbulkan risiko kesehatan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian mulai dari penyimpanan, pelebelan, penggunaan, hingga pembuangan bahan berbahaya sesuai dengan prosedur K3. Pengendalian COS bertujuan melindungi pekerja, lingkungan, serta mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang serius. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa seluruh materi K3 yang telah dibahas, mulai dari pencegahan bahaya, pengendalian risiko, hingga penanganan keadaan darurat, saling berkaitan satu sama lain. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja bukan hanya menjadi tanggung jawab perusahaan, tetapi juga tanggung jawab setiap individu di tempat kerja. Dengan memahami dan menerapkan prinsip K3 secara konsisten, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif, serta meminimalkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Diharapkan melalui rangkuman ini, materi K3 yang telah dijelaskan sebelumnya dapat menjadi pengingat akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja dalam setiap aktivitas. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video rangkuman materi K3 ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.